Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fikram Kurniansa dari kelas 1B D3 Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya menjaga akhlak. Baiklah, sebelum kita masuk ke materinya mengenai pentingnya menjaga akhlak, kita harus mengetahui dulu pengertian dari akhlak tersebut. Pengertian akhlak. Secara umum, akhlak dipahami sebagai sikap, tingkah laku dari seseorang. Istilah akhlak sering disejajarkan dengan istilah lain seperti etika, moral, susila, nilai, adat, dan lainnya. Namun secara substansi, antara akhlak dengan beberapa istilah tersebut jauh berbeda. Perbedaan mendasarnya adalah sumber atau rujukan dari sikap atau tingkah laku tersebut. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari bentuk mufradnya khulukun, yang menurut logat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khulqun yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan kholik yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Yang berarti makna akhlak lebih tinggi dibandingkan dengan istilah lain dalam konsep perilaku atau budi pekerti. Hal ini karena akhlak bersumber dari jiwa, sedangkan jiwa adalah pusat kendali hidup manusia yang mampu menerima wahyu dan hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang dihasilkan dari akhlak hakikatnya merupakan aktualisasi dari nilai-nilai wahyu. Munculnya akhlak adalah reaksi spontan tanpa pertimbangan dan pemikiran, sedangkan etika, moral, adat, dan susila bersumber dari pemikiran manusia. Selanjutnya kita harus mengetahui dari mana akhlak ini bersumber. Yang dimaksud dengan sumber akhlak adalah sesuatu yang menjadi ukuran baik buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan Al-Hadis, bukan akal pikiran ataupun pandangan masyarakat. Dalam konsep akhlak, segala sesuatu yang dinilai baik buruk atau terpuji tercela semata-mata karena Al-Quran dan Sunnah menilainya demikian. Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam yang menjelaskan baik buruknya suatu perbuatan manusia, sekaligus menjadi pola hidup dalam menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Al-Quran sebagai dasar akhlak menerangkan tentang Rasulullah SAW sebagai suri tauladan atau uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia yang harus kita teladani dan ikuti perilakunya. Selanjutnya adalah jenis-jenis akhlak. Secara umum, akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak yang diatur manusia dan akhlak yang lahir dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau akhlak Islam. Akhlak yang diatur manusia itu adalah norma yang diciptakan manusia untuk mengatur tindakan dan perilaku di masyarakat. Akhlak ini umumnya diatur untuk kemaslahatan bersama agar kehidupan bermasyarakat menjadi damai, tentram, dan terarah. Rujukan dari akhlak ini adalah logika dan rasio manusia sendiri. Bagi anggota masyarakat yang melanggarnya, lazimnya memperoleh sanksi dari lingkungan sekitar, kepolisian, ataupun dikucilkan oleh masyarakat. Yang kedua ada akhlak Islam, yaitu akhlak yang dianjurkan untuk dikerjakan umatnya, serta mengimbau perilaku-perilaku tercela agar dihindari. Rujukan akhlak Islam ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu tentang ajaran Al-Quran atau melalui hadis Nabi SAW. Berbeda dari akhlak yang diatur oleh manusia, yang hanya beroleh sanksi dari manusia saja, pelanggaran akhlak Islam juga diancam sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, akhlak dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah atau terpuji dan akhlak mazmumah atau tercela. Akhlak mahmudah atau terpuji adalah sikap dan tabiat mulia yang dianjurkan pengerjaannya dalam Islam. Saking pentingnya, akhlak terpuji ini sampai-sampai dijadikan sebagai tolak ukur keimanan seorang muslim.
sebagaimana tergambar dalam sabda Nabi SAW, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh-contoh dari akhlak mahmudah adalah ikhlas, sabar, syukur, mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, jujur, adil, amanah, tawadu, bersyukur, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Adalah sikap dan tabiat tercela yang mesti dihindari oleh seorang muslim. Saking buruknya akhlak mazmumah ini, sampai-sampai Rasulullah SAW menjadikannya doa sebagaimana hadis berikut ini, yang artinya diurayatkan dari Qutbah bin Malik radhiyallahu an yang mendengar Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, perbuatan, dan hawa nafsu tercela." Hadis riwayat At-Tirmizi. Contoh-contoh akhlak mazmumah adalah riya, tergesa-gesa, dengki, sombong, ujub, bakhil, buruk sangka, tamak, pemarah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke pentingnya menjaga akhlak. Akhlak merupakan suatu sifat yang melekat pada setiap manusia yang akan tercermin dalam setiap perbuatannya yang dilakukan oleh individu tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam Islam diajarkan bagaimana menjadi muslim yang baik. Muslim yang baik bukan hanya sekedar melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, dan zakat saja. Namun ada satu hal yang banyak dilupakan oleh orang-orang. Kalau seorang muslim yang baik adalah muslim yang mempunyai akhlak yang mulia. Apa pentingnya kita menjaga akhlak? Mengapa kita harus menjaga akhlak yang mulia? Jawabannya adalah karena jika seorang muslim membentengi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka sama saja ia membentengi dan menjaga diri dari hal-hal yang buruk yang bisa menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan. Pentingnya akhlak dalam diri seorang muslim juga diperkuat dengan hadis Nabi besar umat Islam, yaitu tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Dari hadis tersebut hendaknya seorang muslim yang taat menyeimbangkan ibadahnya dengan akhlak perbuatannya sehari-hari. Karena jika seorang muslim hanya menjalankan ibadahnya saja, bahkan siang ataupun malam, namun tidak menjaga akhlak perbuatannya sehari-hari, itu sama saja ia menyekutukan Allah dengan hawa nafsunya. Dalam Al-Quran ada sekitar 1654 ayat yang membahas tentang akhlak, 3 kali lipat dari ayat hukum yang lainnya yang hanya berkisar 500 ayat. Banyaknya ayat akhlak ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam Islam. Bahkan tolak ukur amal kita diterima atau tidaknya juga ditentukan oleh bagusnya hubungan kita dengan sesama. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muaz, bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan malaikat pada setiap tingkat langit yang tugasnya membuang amal seorang hamba yang dilaporkan malaikat hafazoh yang masih ada sifat hasad, ujub, takabur, riya, merasa lebih baik dari yang lain, dan tidak ikhlas dalam amalannya. Malaikat penjaga 7 langit akan mengatakan kepada malaikat hafazoh yang membawa amal hamba tersebut, "Buang amal orang ini dan lempar ke mukanya, karena ia masih memiliki sifat hasad, ujub, takabur, dan riya. Aku ditugaskan Allah untuk tidak membiarkan amal seseorang melewatiku saat dia masih memiliki sifat-sifat tersebut." Jadi kita harus menghindari akhlak yang buruk ini agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak sangat penting bagi kehidupan seorang manusia, karena bukan hanya akan berguna di kehidupan masyarakat, tapi juga berguna untuk kehidupan akhirat. Maka dari itu, pentingnya menanam akhlak dalam diri seorang muslim sangat harus kita perhatikan dengan sifat yang baik-baik, sehingga kita bisa terhindar dari sifat yang buruk maupun tercela seperti yang sudah kita bahas sebelumnya.
Adapun cara membentuk akhlak yang baik itu dapat dilakukan dengan cara menimbulkan keinginan terlebih dahulu dalam diri kita. Lalu selanjutnya, jika keinginan untuk bersikap baik itu sudah ada, kita dapat membiasakannya secara terus-menerus agar akhlak yang baik dapat menyatu dalam diri kita. Baiklah, mungkin hanya sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.